kifayatun alal ahya'i. Hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah alal ahya'i ing atase wong-wong kang urip. Jadi hukumnya itu fardu kifayah bagi kita yang hidup. Ya. Idza fa'ala ba'd fal baqi la yu'jir. Kalau sudah dilakukan sebagian, maka yang lain atau yang tersisa itu tidak dibebani atas dirinya. Atau dalam bahasa usul fikihnya fa idza qama bihal ba'du walau wahidan saqatat anil baqin. Jadi jikalau telah dilakukan oleh satu orang saja, maka orang yang banyak lainnya itu tidak terkenai atas diri fardu kifayah mensolati jenazah. Sekian banyak orang yang sholat seumpamanya Kang Fahmi sendirian, maka kita nggak terkenai dosa, karena sudah ada yang melaksanakan. Walaupun itu bayar, Ustaz. Misalnya kayak kemarin saya baca seorang itu tidak ada yang mau itu orang yang disuruh bayar gitu. Dibayar tidak dibayar tetap menggugurkan hukum. Nggak apa-apa. Makanya satu kampung minimal harus ada hafal Quran. Itu bisa digaji sebenarnya tuh kalau sampai nanti jadi kubu nih. Satu kampung nggak ada hafal Quran, kampung Makassar ada, nggak ada hafal Quran sekali, cari Cirebon, ambil satu kita gaji tuh. Memang fardu kifayah harus ada penghafal Qurannya. Itu. Ada yang ahli faraid, nggak ada, cari di Boyo, ambil, cari, gaji. Ya, ahli falaknya ada nggak? Gitu. Kalau sampai jadi kubu harus teliti betul masalah agama. Jadikan mantu saja. Ahli faraid, apalagi tuh? Ahli falak, penghafal Quran. Nek ahli fikih kata, ahli fikih banyak. Tapi spesifikasi ilmu faraid dengan ilmu falak ini memang mesti ada regenerasi harus di terus. Kalau ilmu faraid itu masih lumayan banyak, ilmu falaknya yang sekali itu. Ya. Yo, seperti itu ya. Sifatus sholatul janazati, sifat daripada sholat jenazah. Nuridu an nubayyina huna kayfiyatis sholatil janazati fi kulli madhhabin minal madhahib bi tariqil ijmali. Akan diterangkan di sini tentang bagaimana sholat jenazah sesuai dengan pendapat-pendapat madhab dengan secara global. Summa nadhkuru ma huwa ruknun wa ma huwa syartun wa ma huwa sunnatun. Akan pula disebutkan di sini mana yang termasuk rukun sholat, syarat sholat, sunnahnya sholat. Ya. Wa qala syafi'iyyatu, pokoknya kalau kita mau syafi'i aja yang dibahas. Ya. Supaya enggak mubat buat kadang kita pakai sholatnya pakai Syafi'i, tapi kadang juga menolak pendapat ulama-ulama yang sependapat dengan Syafi'i kan, nggak lucu gitu kan, seperti itu. Qalu, dan telah berkata ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Syafi'i, kaifiyatuha ayyaqifal imamu awil munfaridu inda ra'sihi in kana dzakaran. Jadi kalau menurut ulama-ulama Syafi'iyah, kalau isi mayitnya laki-laki, maka imam atau orang sholat yang sendirian itu letaknya di samping kepala. Gimana? Samping kepala. Jadi kalau kita sholatnya sendirian datang telat, ya tetap letaknya di situ. Mentang-mentang takut jadi agak kejauhan gitu. Wa inda ajzahu in kana untha aw khunsa. Summa yanwi biqalbihi qailan bilisanihi.
dan atas diri perempuan atau si banci, ya, itu hendaklah kita sholat di pertengahan perutnya, boleh. Ya. Sumayan wiya, kemudian berniat biqalbihi dengan hatinya, qailan bilisanihi, dan diucapkan dengan lisannya, nawaitu an usolliya arba'at takbiratin ala man hadara min amwatil muslimina fardu kifayatan. Usolli sunnata atau usolli sholatal janazati arba'ata takbiratin sunnatan lillahi. Summa yukabbiru takbiratal ihram. Setelah tadi niat, ya. Rukun berikutnya kalau menurut Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram. Yang pertama tuh. Wa in kana muqtadiyan yonil iktida'i summa yaqulu a'udzu billahi minasyaitonir rajim biduni duna'il iktitah summa yaqra'ul Fatihah. Jadi kalau menurut Imam Syafi'i ta'awudnya dibaca. Kemudian bismillah, kemudian tanpa harus membaca iktitah langsung menuju ke Al-Fatihah. Wala yuqra'u suratan ba'daha, dan tidak dibacakan atas selesainya Al-Fatihah itu adalah sebuah surah. Summa yukabbiru takbiratas saniyah. Kemudian setelah itu takbir yang kedua, summa yaqulu at-tasliyah, yaitu membaca selawat. In kana ibrahimiyan atau in kana muktasiran. Entah itu selawatnya selawat yang pendek atau selawat ibrahimiyah, apa selawat ibrahimiyah. Sampai fil alamina itu selawat ibrahimiyah. Kalau muktasiran, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad saja. Ya, seperti itu. Summa yukabbiru takbiratas salisah wa yad'u ba'daha lil mayyiti bi ayyi du'ain ukhrawiyyin. Kemudian takbir yang ketiganya adalah doa atas diri si mayit dengan doa-doa ukhrawi. Fal afdal adalah yang paling afdal ayakuna bidu'ail mutaqaddim summa yukabbiru takbiratir rabi'ah, yaitu doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya. Ada yang muktasiran, ada yang ibrahimi.
kecelakaan itu berapa orang itu? 35. Saya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa kalau perempuan ha warhamhu jadi warhamha wa'afihi jadi wa'afiha wa'fu anhum jadi wa'fu anha. Kemudian ini pesan Latin lah ya. Allahumma la tahrim ini yang belum pernah ke madrasah nanti dipoto ya. Tahu pulang kampung sholat jenazah jangan diem aja. Allahumma la tahrimna ajrahu. Kalau perempuan ha wala taftinna ada yang kelewat. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana warhamhu. Waghfir lana warhamhu wa li ikhwanina alladziina sabaquna wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Ini boleh ditambahin kalau yang jadi imam mesti punya doa-doa yang lebih panjang ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata wa wasi' wa nawwir washfi' lana washfi' lahu warhamna warhamhu bi tahti liwa'i sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
ala alihi wa rahmatika ya arhamar rahimin, baru kemudian doa ijra'um minan nar.